dapat pelajari di matkul PBJ sendiri, pengadaan barang dan jasa. Kalau dari D3 itu semester 4 kalau nggak salah, itu udah ada. Dan itu lebih rinci lagi buat peraturannya, kayak gitu ya. Oke, untuk selanjutnya. Nah, untuk pendahulunya kayak tadi ya, buat tender. Nah, jadi saya pengen jelasin dulu buat tender di perlombaan, itu yang saya tahu ada 2 jenis. Bentar, boleh saya inikan dulu. Untuk tender sendiri itu kadang ada yang volumenya terlihat, ada yang volumenya belum terlihat. Contohnya kayak di berkas soal. Oh, nanti saya jelaskan di berkas soal aja ya. Ini untuk awalan aja. Jadi ada lomba tender yang volumenya itu udah terlihat. Jadi kita tinggal ngitung harga, terus fokusnya itu ke harga aja. Namun ada juga lomba tender yang fokusnya itu untuk menghitung volume, untuk harga, terus analisanya itu udah dikasih sama panitia. Untuk lebih jelasnya nanti saya jelaskan di berkas-berkas soalnya ya. Untuk selanjutnya, nah kadang kan gini, dari pengalaman saya dulu sebelum melaksanakan lomba, itu kan bingung apa sih kayak yang harus dilakukan pada awalnya, terus cara ngelakuin lomba tender itu gimana. Nah, kali ini saya pengen langsung ke langkah-langkah pelaksanaan aja ya, soalnya yang menurutku yang paling diperlukan dalam lomba tender itu ya ini. Yang pertama, kita itu harus memiliki niat dan tekad untuk belajar gitu loh. Kalau mungkin dari awal-awal ya, sebelum ada matkul PBJ, dari teman-teman udah pengen ikut lomba tender, setidaknya kalian meniatkan untuk belajar lah. Kalau untuk menang, oke lah itu sekedar bonus aja. Karena buat tender ini pasti kita akan pakai terus selama mungkin, selama kita masih ada di bidang keteknisipilan kayak gitu. Mungkin kalau dari teman-teman atau Mas Mbak udah dapat matkul pengadaan barang dan jasa, lebih enak lagi buat melaksanakan tender tersebut. Jadi yang pertama harus memiliki niat dan tekad untuk belajar kayak gitu. Ini menurut saya pribadi ya, mungkin nanti kalau ada koreksi atau tambahan bisa dibicarakan ya gitu. Oke, yang kedua, mencari tim yang sesuai kriteria yang diperlukan. Kalau dari saya sendiri, tim yang sesuai kriteria yang diperlukan dalam lomba tender, itu yang pertama fokus dalam administrasi. Kan ada 3 tuh biasanya ya. Ada 3 sub dalam tender. Ada penawaran, ada beberapa dokumen. Yang pertama dokumen administrasi, terus dokumen penawaran teknis, ada dokumen penawaran harga. Nah, dari dokumen administrasi ini diperlukan tim, maksud saya anggota yang memiliki kemampuan dalam penataan Word itu yang lebih gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam melaksanakan penawaran teknis, satu anggota ini harus bisa memiliki inovasi ataupun memiliki teknik-teknik dalam menjalankan suatu konstruksi tadi. Soalnya kan dalam menjalankan suatu konstruksi tadi, itu juga dicantumkan dalam penawaran teknisnya seperti metode pelaksanaan, terus strateginya kayak gimana, kayak gitu. Terus yang ketiga, itu yang pandai Excel. Soalnya dalam penawaran harga, itu pasti kita bermainnya di Excel gitu loh. Dan dalam harga tersebut sangat banyak sekali pekerjaannya, mulai dari RAB, terus
analisa harga satuan, jadwal pekerjaan, kurva S, kayak gitu. Itu menurut saya. Jadi buat timnya ada 3 ya. Yang pertama fokus di Word, terus yang kedua fokus di teknik, yang ketiga fokus di Excel. Setidaknya 3 itu menguasai semuanya kayak gitu. Nah, untuk yang selanjutnya melihat timeline pendaftaran dan membedah TOR. Oke, untuk timeline dan juga TOR bisa saya perlihatkan ya di sini. Ini salah satu TOR dari yang kemarin saya dapat dari IG ya. Kalau TOR mungkin mudah untuk mencarinya. Ini terlihat ya? Halo? Terlihat, terlihat. Oke, makasih. Nah, untuk timeline dari TOR itu biasanya udah tersedia di sini. Nah, ini ada timeline kegiatan. Jadi yang perlu kita perhatikan sebelumnya ada pendaftaran, terus pembagian dokumen. Nah, ini dalam waktu-waktu ini kita harus istilahnya menandai lah dalam timeline kita sendiri. Oh, seenggaknya kita harus daftar pada tanggal ini. Terus nanti sebelumnya apa yang harus kita lakukan? Kita harus cari tim kayak tadi. Seenggaknya dalam pendaftaran maupun di timeline-timeline lainnya, kalian tahu dan bisa mempersiapkan kegiatan yang akan dilakukan kayak gitu. Selain timeline, ada juga nih buat dari mekanisme pendaftaran apa aja yang harus dipenuhi, terus ketentuannya kayak gimana. Banyak ya buat ketentuannya, ada tahap awal, tahap seleksi, terus tahap presentasi keterangan. Nah, buat persiapan awal yang perlu diperhatikan ini dalam pengerjaan dokumen penawarannya ya. Jadi apa aja sih dokumen yang nantinya bakal di-upload atau diminta sama panitia? Yang pertama ada dokumen administrasi, terus dokumen penawaran teknis, penawaran harga. Nah, ini yang perlu dipersiapkan jauh-jauh hari. Kayak kita harus cari referensi dulu, terus kadang kalau ada AHSP-nya, analisa harga satuannya bisa dicari, itu bisa kita persiapkan terlebih dahulu gitu loh. Jadi buat pengerjaannya kita bisa lebih mudah. Seumpama kayak gini, kayak dokumen administrasi ya, paling enak dalam dicari di Google maupun di referensi-referensi lainnya, itu pasti ada kayak gitu loh. Jadi kita bisa cari sebelum hari H pengerjaan. Oke, itu buat tornya. Lalu yang keempat pastinya mendaftar ya. Kita harus daftar dulu sebelum mengikuti lomba tender tersebut. Oke, ketika udah daftar, kita harus membedah soal yang diberikan sama panitia. Untuk soalnya sendiri, di sini saya ada beberapa contoh lomba tender. Nah, untuk yang dibagikan itu sebenarnya ini ya, BOI, terus gambar struktur, sama RKS. Ini file-file saya sendiri, maaf tercampur. Kalau BOI itu isinya kayak gini. Nah, ini salah satu contoh yang pertama ya. Salah satu tender jenis 1. Jadi untuk volumenya itu udah kelihatan. Kita nggak perlu menghitung volume lagi. Jadi nanti tinggal memasukkan harga satuan. Namun pada analisa harganya, kita perlu mencari sendiri. Buat harga satuan, bahan, upah, kita harus mencari sendiri.
kadang buat koefisiennya itu belum ada. Koefisien itu angka pengali dari pekerjaan tersebut. Seumpama nih, saya ambil contoh buat pekerjaan 1 meter kubik pengeruk pasir. Nah, itu memerlukan 1,2 meter kubik pasir uruk. Nanti tinggal diberi di sini untuk harga satuan upah dan bahannya berapa. Nanti dikalikan, kayak gitu. Lalu ada juga contoh soal lain. Nah, kayak gini. Untuk contoh soal lain, itu dari pihak panitia belum memberikan volume. Jadi kita perlu menghitung volume masing-masing. Benar. Nah, kayak gini. Volumenya masih kosong kan? Ini kita perlu menghitung volume dari masing-masing pekerjaan. Kayak pekerjaan pasang dinding itu berapa volumenya. Nah, kalau volume sendiri, untuk di sini saya nggak bisa mengerjakan memberitahu ya. Soalnya di matkul kita itu kan juga udah ada. Kalau nggak salah, apa? Lupa buat ngitung volume gitu. Kalau di mereka itu di ESB juga diajari buat ngitung volume. Nah, kalau di D3 apa ya namanya? Lupa aku. Semester 3 kalau nggak salah udah dapat buat ngitung volume. Kayak gitu. Itu buat jenis yang kedua. Nah, yang saya tahu cuma 2 jenis tadi ya. Buat soal-soalnya, jadi yang perlu kita bedah soalnya itu dari soalnya lengkap atau enggak, atau ada yang perlu kita pertanyakan. Contohnya kayak gini. Nah, di soal saya kasih contoh pasang dinding bata ringan. Nah, di gambarnya itu seumpama belum ada dimensinya gitu loh. Nah, itu perlu ditanyakan pada saat unwizing. Contohnya tanya kayak gini. Ini di gambar belum ada dimensinya, bagaimana cara menghitungnya? Kayak gitu. Yang perlu kita persiapkan dalam membedah soal seperti itu. Terus, fungsinya membedah soal sendiri pada kedepannya itu buat penawaran teknis juga. Seumpama kita dalam lokasinya itu di mana. Terus dalam penawaran teknis kan ada tuh kayak suatu metode pekerjaan, terus strateginya kayak gimana. Jadi nanti mainnya di situ. Oke, kalau kita udah memahami soal yang diberikan oleh panitia, kita lanjut ke melakukan pekerjaan awal. Nah, yang perlu, bukan yang perlu sih, yang bisa kita lakukan sebelum kita mengerjakan, kan ada tuh di timeline pekerjaan ya, saya jelaskan dulu. Nah, di timeline ada pembagian waktu tender 10 September. Nah, setelah kita membedah soal, kita punya waktu unwizing oleh peserta. Unwizing itu sesi tanya jawab lah istilahnya. Kita memberikan pertanyaan kepada panitia terhadap soal yang tadinya kurang jelas pada waktu unwizing ini. Nah, dalam unwizing ini seumpama kita udah memahami soalnya dan memberikan
pertanyaan kita punya beberapa hari untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan lain yang kayak tadi ya. Saya mencontohkannya buat background, potret, dan landscape serta crop. Maksud saya gini, buat background-nya, nah kayak gini, buat cover, terus background daripada berkas yang kita akan tampilkan, mulai dari header footer, terus background belakang, lambang tim. Nah, ini perlu kita buat sebelum hari H pengerjaan. Kalau bisa, sebelum kita mendaftar itu udah punya kayak gini-gini ya, biar kita nggak ribet waktu pengerjaan, udah fokus pada pekerjaan masing-masing. Mungkin dari salah satu anggota tim kita bisa membuat kayak gini. Nah, itu juga menjadi salah satu kriteria dalam mencari tim ya. Seenggaknya salah satu dari tim kita itu bisa buat editing lah. Kalau nggak punya tim yang kayak gitu, bisa mungkin minta bantuan ke temennya atau ke siapa lah kayak gitu. Ini yang portrait ya. Terus yang landscape, oh ini maaf data isi. Nah, ini yang landscape kayak gini. Fungsinya ya kayak gini, buat menaruh berkas-berkas yang harus dilandscape-kan. Ada jadwal perawatan kan ini bentuknya panjang. Nggak bisa kalau kita pasang di cover yang portrait, harus dilandscape-kan. Jadi kita perlu membuat yang landscape juga. Kayak gini contohnya. Oke. Nah, ada juga di salah satu mungkin dari panitianya udah memberikan template sendiri ya buat proposalnya. Tapi disarankan aja sih buat ada kreasi lebih Bu untuk untuk apa? Buat backgroundnya sendiri biar kita punya ciri khas sendiri gitu loh dan bisa menarik minat dari juri maupun dari panitia. Soalnya dari berbagai lomba kan yang ikut pasti banyak ya. Nggak mungkin kan dari mereka bakal ngecek satu-satu secara rinci. Kadang buat menarik perhatian mereka, kita harus tampil semenarik mungkin dengan cara salah satunya tadi buat membuat background yang semenarik mungkin juga kayak gitu. Terus yang selanjutnya mencari AHSP dari daerah tersebut. Nah, AHSP sendiri itu singkatan dari analisa harga satuan pekerjaan. Seumpama di berkas soalnya diberitahukan bahwa menggunakan AHSP daerah Yogyakarta atau Semarang kayak gitu. Nah, kita harus mencarinya juga di Google atau mungkin dari kenalan atau dari siapalah. Seenggaknya kita udah dapat dulu. Ini aku contohin satu ya. Nah, ini dari standar harga barang dan jasa daerah. Ini buat harga barangnya. Ini agak mudah sih buat dicari juga, tapi tergantung ininya ya. Tergantung lokasinya juga. Kadang ada yang sulit, ada yang mudah. Tapi selama kita berusaha pasti dapat kok. Nah, kayak gini. Kita kan pasti perlu harga upah juga ya. Nah, kayak gini yang kita perlukan. Nanti bisa dimasukkan ke file kita. Lalu ada juga yang analisa. Ini dari Jogja juga.
buat analisanya. Nah, di sini, di daftar isinya, kita bisa menganalisa suatu pekerjaan menjadi suatu harga, menjadi satuan harga tertentu. Seumpama kita ambil contoh pembuatan 1 meter persegi pagar sementara. Kita langsung ke halamannya. Nah, kayak gini contohnya. Yang saya maksud dari koefisien yang tadi saya jelaskan ya, ini udah harga pasti sih. Tapi kita bisa menghitung sendiri dengan cara tertentu. Tapi dari saya mohon maaf belum bisa buat hitung koefisiennya, soalnya belum diajari juga dan saya belum belajar. Nanti kita bisa masukin dari harga satuan tadi yang kita dapat. Seumpama upah dari pekerja itu 80.000, kita masukin di sini. Di sini ya. Lalu tukang kayu berapa, kepala tukang berapa, mandor berapa. Nanti dikalikan dengan koefisiennya dan ketemu jumlah harganya. Begitu juga dengan harga satuan dari dalken kayu, semen Portland, kita isikan juga di sini, dikalikan dengan koefisiennya, lalu ketemu jumlah harganya di sini. Di total, ketemu jumlah harga bahan, jumlah harga alat. Nah, di total juga buat harga alat dan bahan tadi di sini. Ditambah overhead dan profit, diambil 15%, lalu ketemu harga satuan dari pekerjaan tersebut. Kayak gitu. Itu buat persiapan kita dalam pengerjaan. Nah, untuk selanjutnya, menyiapkan pertanyaan untuk unwizing. Kayak tadi ya, buat soal kita kan udah bedah tuh. Nah, kayak ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang rancu, itu nanti bisa dipertanyakan di unwizing. Saya kasihkan contohnya juga buat unwizing. Kayak gini. Apakah boleh membuat suatu metode konstruksi yang berakibat munculnya HSP dan RKS yang baru, tetapi metode tersebut sesuai dengan mutu yang dicarakan? Ini contoh unwizing yang kita buat ya. Lalu nanti bakal dijawab sama panitia kayak gini. Ini contoh lain ya. Nah, seumpama kita pengen tahu keadaan sekitar proyek itu kayak apa, nanti bakal dijawab seumpama gini, lokasi di tempat di tengah kota, lalu lintasnya ramai. Kayak gitu nanti. Ini fungsinya buat mempermudah kita dalam pengerjaan tender, mulai dari penawaran teknis, penawaran harga, maupun dari administrasi. Nah, kayak gini, profit over plus overhead 15%. Ini kan bakal berpengaruh ya di penawaran harga kita. Lalu buat ini juga jaminan penawaran sekitar 1% dari nilai penawaran. Ini sangat berpengaruh pada dokumen administrasi. Nah, kayak ini. Harga satuan dasar wilayah Yogyakarta tahun 2021. Pertanyaan kayak gini. Kita bingung buat harga satuan daerah mana yang kita pakai dan tahun berapa juga. Dari panitia menjawab HSD wilayah Yogyakarta tahun 2021. Jadi buat acuan kita ke depannya dalam pengerjaan, kita menggunakan harga satuan dasar wilayah Yogyakarta tahun 2021. Kayak gitu. Oke, buat selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu proses pengerjaan. Nah, dalam proses pengerjaan tersebut kita harus membagi pekerjaan sesuai job desk dan juga kemampuan. Kalau dari saya ya, seperti yang saya jelaskan awal tadi, saya membaginya itu sesuai kemampuan teman-teman saya. Saya punya teman yang jago dalam memberikan teknisan, terus yang satu jago dalam Word. Kita bagi aja. Seumpama di kantornya kayak gini.
Nah, untuk yang ini dari teman-teman saya, dari teman saya yang jago Word, saya kasih buat dokumen administrasi lebih. Soalnya dia pandai buat merapikan Word gitu loh. Kalau dari saya pribadi kan kurang ya buat Word. Jadi saya memilih untuk pembagian job desk teman saya yang jago Word yang ini. Terus teman saya yang jago teknik, saya bagi yang ini di penawaran teknis. Tapi nggak semuanya juga sih saya kasihkan ke dia. Paling yang set layout, terus strategi, terus rencana mutu, analisa K3L, traffic management, lalu struktur organisasi ini ke teman saya yang jago teknis tadi. Lalu buat selanjutnya yang Excel, yang berhubungan dengan Excel itu beda juga buat pembagian job desk-nya. Yang Excel itu menyangkut jadwal. Ini penjadwalan semuanya ya, jadwal pelaksanaan, material, peralatan, tenaga kerja, itu masuk ke yang jago Excel tadi. Nah, sama ini juga. Kalau yang ini kan di penawaran harga, itu juga ada surat penawaran. Ini saya masukkan ke teman saya yang bisa Word tadi. Lalu untuk yang lainnya, dari ini semua rencana, anggaran biaya, analisa harga, daftar harga, itu masuk yang lebih ke Excel tadi ya. Kayak gitu buat pembagiannya dari saya sendiri. Tapi ini juga tergantung tor dari masing-masing ini ya, masing-masing perlombaan juga kadang kan beda tornya. Nanti mungkin bisa disesuaikan aja. Tapi menurut kriteria yang pertama tadi ya gitu. Lalu untuk selanjutnya, nah dalam pembagian tugas tersebut harus selalu ada kolerasi antar anggota. Kayak gini contohnya. Nah, dalam metode dan strategi pelaksanaan selalu berkaitan dengan penawaran harga. Nggak bisa dipungkiri ya, seumpama kita punya metode atau strategi pelaksanaan, itu selalu berpengaruhnya di harganya. Saya kasih contoh di pelaksanaan pekerjaan backcasting. Kalau dari teman kita yang membuat metode tadi melaksanakan backcasting konvensional, itu dari harga juga pasti beda dong. Jika kita menggunakan backcasting yang semi. Seumpama dari konvensional tadi menghasilkan harga 7 juta. Terus dari yang semi itu cuma harganya 5 juta. Nah, itu udah pinter-pinter kita dalam apa ya, memilih metode dan juga harga yang paling kecil. Nah, makanya harus ada kolerasi. Nggak bisa dong kalau seumpama dari metodenya, oh, aku pengen metode yang backcastingnya konvensional aja. Tapi di penawaran harga itu tertulis backcastingnya semi system kayak gitu. Jadi tetaplah harus ada kolerasi antara satu anggota dan anggota lain meskipun udah dibagi tugasnya ya. Perlu tanya-tanya juga, oh kamu pakai metode apa? Nanti buat penawaran hargaku aku sesuaiin kayak gitu. Sama ada saran juga dari penawaran harga, oh ini kalau pakai ini lebih murah deh kayaknya. Itu buat metodenya diubah aja ya. Kayak gitu, ada saran-saran juga. Nah, untuk penawaran harga berkaitan dengan administrasi. Untuk administrasi sendiri kan ada juga namanya surat penawaran. Nah, di dalamnya kan dalam surat penawaran tersebut ada nilai kontrak kita kan. Nah, nilai kontrak tadi itu dapatnya dari yang hitung dari Excel, dari penawaran harga. Jadi tanya-tanya tuh yang administrasi, oh udah selesai belum buat harganya. Nanti kalau udah selesai aku masukin ke dokumen-dokumen aku, kayak gitu. Terus penawaran teknis juga berkaitan dengan administrasi. Kalau penawaran teknis ini juga
ini juga ya, penawaran teknis tadi kan ada penjadwalan dari material juga pelaksanaan. Nah, jadwal pelaksanaan tadi itu juga berpengaruh di administrasinya. Di surat penawarannya kan ada tuh berapa hari, terus harganya berapa. Jadi tetap ada kolerasi lah antar dokumen tadi kayak gitu. Untuk selanjutnya, nah ini udah masuk ke penjabaran tugas masing-masing anggota ya. Jadi yang pertama berhubungan dengan administrasi. Saya rasa nggak terlalu sulit juga. Ini pesan dari teman saya yang berhubungan dengan administrasi. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mencari referensi dari berkas yang sudah ada dan juga diedit. Saya kasih contoh. Di sini, dokumen administrasi ya. Nah, dari fakta integritas, terus surat penawaran, surat kuasa, surat jaminan. Nah, ini semua bisa dicari di Google maupun di kakak tingkat yang mungkin pernah ikut atau pernah melaksanakan lomba atau pernah dapat matkul pengadaan barang dan jasa. Ini pasti punya semua ini. Jadi mungkin kita bisa ngerombak-ngerombak sedikit lah buat isinya maupun dari catatannya. Jadi buat administrasi ini nggak terlalu ribet juga. Tapi mungkin agak banyak sih, kayak gitu aja. Terus untuk yang selanjutnya dari administrasi, mengacu pada Anwising. Seperti yang saya katakan tadi ya, di Anwising dijelaskan bahwa surat dukungan bank itu nilainya 1% dari nilai kontrak. Nah, itu kan dijelaskan pada Anwising doang, nggak ada di store-nya. Nah, kita harus mengacu pada Anwising tadi, kayak gitu. Nah, untuk yang kedua, berhubungan dengan penawaran teknis. Oke, ini saya ambil contoh. Ini teman saya yang buat. Ini kita ambil contoh dari store yang ini. Ini kan ada set layout, struktur organisasi, strategi, rencana mutu, analisis K3L, traffic management. Ini yang dikerjakan oleh temanku. Dia titip ke aku, jadi aku sampaikan juga. Nah, ini buat set layout pasti ada sih buat seluruh tender ya. Nah, set layout itu adalah suatu rencana perletakan bangunan-bangunan yang membantu yang bersifat sementara juga diperlukan sebagai sarana pendukung untuk pelaksanaan pekerjaan proyek. Untuk tipe dan jenisnya ada di sini ya. Ada temporary, terus fix, ada obstacle. Nah, untuk contoh site layout-nya seperti ini. Jadi buat di lomba tender pasti adalah kita disuruh membuat set layout-nya. Soalnya ini sangat berpengaruh pada strategi dan juga pelaksanaan kita nantinya. Kita harus menempatkan marketing office itu di mana, terus set office di mana, tower crane di mana. Nah, itu yang perlu kita cantumkan di set layout. Nanti mungkin kita harus menjelaskan juga kenapa sih kita menaruh TC itu di sini. Soalnya ini contoh aja ya. Soalnya buat TC ditaruh di sini itu karena pekerjaan yang melebihi 3 lantai itu di sekitar sini. Makanya TC-nya ditaruh di sini. Terus kenapa fabrikasi pembersihan ada di N? Karena TC itu kan karena N itu masih dalam cakupan area TC. Nah, dari TC tersebut bisa mengambil fabrikasi besi tadi ke area konstruksi yang diinginkan. Jadi buat pelaksanaannya dipermudah sama TC tadi.
Dan untuk peletakan fabrikasinya tidak jauh dari DC kayak gitu. Kita juga harus bisa menjelaskan ya, kenapa kita menaruh layout kayak gitu. Untuk selanjutnya ada struktur organisasi. Mungkin dari teman-teman udah paham ya buat struktur organisasi sendiri. Tapi buat struktur organisasi yang dimaksud di sini itu struktur organisasi proyek konstruksi. Biasanya buat di tender itu perlu dijelaskan juga kayak tanggung jawabnya. Nah, untuk contohnya kayak gini. Kita di struktur organisasi proyek lapangan itu ada project manager, terus ada quality control, ada SHE, terus ada staff engineering, set operasional, set administration. Nah, itu perlu dilengkapi semua. Ini dari teman saya belum ada contohnya ya, tapi seharusnya buat yang dicantumkan di tender itu harus ada namanya gitu loh. Ini buat sekedar contoh aja, proyek manager. Seumpama nanti di bawahnya ada namanya siapa gitu. Seumpama ada namanya Filza Bidya gitu, jadi proyek manager. Terus di bawahnya quality control ada Cinta Nuria kayak gitu. Ini harus ada namanya semuanya ya. Terus yang selanjutnya strategi dan metode pelaksanaan pekerjaan. Nah, untuk metode pelaksanaan ini terisi tentang uraian-uraian mengenai strategi dari kontraktor, dari pra pekerjaan sampai dengan pasca pekerjaan atau masa pemeliharaan. Untuk melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan gambar perencanaan, persyaratan, dan selesai tepat waktu sesuai dengan kontrak. Untuk metode pelaksanaan sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu pekerjaan persiapan, pekerjaan arsitektur, sama pekerjaan struktur. Oh, ada lagi. Ini mungkin di salah satu lomba atau di beberapa lomba ada ya. Namanya metode pekerjaan MEP atau Mechanical Engineering dan juga Plumbing. Itu tapi sangat menyulitkan kita sih. Soalnya dari kita kan nggak terlalu ada ya dari matkul MEP tadi. Jadi yang umum dan biasa itu kayak untuk detailnya harus ada tujuan pelaksanaan, terus mutunya kayak gimana. Untuk mutu tersendiri, untuk mutu itu maksudnya apa aja sih yang ada di dalam pekerjaan tersebut, harus ada apa aja. Sama di papan nama proyek K3, buat mutunya harus ada tercantum pemilik pekerjaannya siapa, terus nama pekerjaannya apa, lokasinya di mana, itu masuk di mutu pekerjaan. Terus mutu materialnya juga ada di metode pelaksanaan ya. Untuk papan nama digunakan menggunakan papan kayu setebal 2 cm. Ini biasanya udah ada di RKS. Namun kalau belum ada kita harus membuat sendiri kayak gini ya. Untuk contoh dari metode pelaksanaan arsitektur kayak gini. Ini kan buat finishing dinding termasuk dalam pelaksanaan arsitektur. Untuk bahan dan alatnya ada di metode tadi. Terus cara pelaksanaannya di lapangan kayak gimana, itu juga ada di metode pelaksanaan. Lalu buat selanjutnya, metode pelaksanaan struktur. Sama sih buat metodenya, harus ada mutu dan juga cara pelaksanaannya. Nah, untuk rencana mutu sendiri, merupakan cara pengendalian proses mutu untuk pekerjaan yang dikerjakan oleh penyedia jasa. Rencana mutu ini digunakan untuk memonitor dan menilai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak dengan maksud agar dalam pelaksanaan dapat dihindari terjadinya ketidaksesuaian. Contoh nih, ada 3 tahap pengendalian konstruksi dalam menjaga mutu, yaitu di pengendalian bahan bakunya. Ada tanah, pasir, ada batu kali, dan lain sebagainya ya.
Terus ada juga mutu bahan olahan seperti agregat, terus aspal, semen. Terus ada lagi mutu hasil pekerjaan. Ada subgrade yang telah dipadatkan, terus lapis pondasi bawah. Mutunya itu harus kita rencanakan di awal gitu loh, supaya sesuai dengan rancangan kerja yang sudah diberikan oleh panitia, kayak gitu. Nah, untuk contoh dokumennya kayak gini ya. Ada lingkup pekerjaannya, terus persyaratan bahannya, terus persyaratan pelaksanaannya. Jadi buat rencana ini kayak syarat-syarat apa yang menjadi acuan kita dalam bekerja nantinya. Dan itu semua harus tercapai di akhirnya, kayak gitu. Yang selanjutnya ada dokumen analisa K3L. Untuk analisis keselamatan sendiri, pekerjaan atau job safety analysis merupakan teknik untuk mengidentifikasi dan menganalisa bahaya dalam suatu pekerjaan sehingga setiap jenis pekerjaan dapat dilakukan pencegahan yang tepat dan efektif. Ini kayak analisa dari keselamatan kerja di suatu proyek yang kita akan laksanakan nantinya. Untuk beberapa jenis dari tingkatan dokumen K3 kayak gini ya. Ada 5 jenis, 5 tingkat maksudnya. Dan bisa dibaca sendiri ya. Ini untuk contoh dokumennya. Jadi buat contohnya, kita harus mengidentifikasi nih bahaya apa aja dan juga pengendalian risiko bahayanya. Contoh, dalam pekerjaan mobilisasi alat berat, kita harus mencari kayaknya potensi kecelakaan apa sih yang bakal terjadi. Seumpama kita mengambil alat berat tergelincir dari trailer. Itu sebabnya apa, terus untuk konsekuensinya bagaimana, itu ada aturannya apa enggak di undang-undang atau di peraturan apa yang lainnya gitu ya. Nah, pengendalian yang ada kita harus cantumkan juga kayak gitu buat analisa K3L ya. Terus yang selanjutnya ada traffic management. Untuk traffic management sendiri merupakan kegiatan yang banyak menyangkut perencanaan, pengendalian, dan pembalian layanan transportasi yang dibutuhkan untuk memudahkan kendaraan secara fisik dan pengiriman barang. Contoh nih, buat posisi keluar dan masuk kendaraan proyek, akses jalan, terus kondisi daerah, lalu lintas, dan kita bisa atur di sini. Untuk traffic management sendiri kayak pengaturan lalu lintas yang akan kita laksanakan kayak gitu sih. Nah, ini buat caranya. Kita juga harus menyantumkan kayak gini ya, buat traffic management. Nah, untuk yang ketiga, yang berhubungan dengan Excel, itu berhubungannya dengan harga dan jadwal. Yang pertama ya tadi ya, buat mencari AHSP dan juga HSD. HSD itu harga satuan dasar yang udah saya tampilkan tadi di awal. Lalu memasukkan daftar harga tersebut ke Excel kita, kayak gitu. Lalu memasukkan analisa harga. Aku kasih contoh nih ya. Nah, untuk harga satuan dasarnya itu kita perlu masukin di sini dulu. Seumpama ada pasir uruk, harga satuannya berapa, pasir pasang berapa, batako berapa, kita masukkan di sini 2.500 seumpama, kita masukkan dulu. Semuanya nih kita cari dari bahan, material, terus alat, lalu pekerja juga buat upahnya kita masukin dulu. Nah, setelah itu kita masukin ke analisanya. Di sini. Untuk analisa kayak tadi ya, udah aku jelasin juga. Itu tergantung dari daerah masing-masing. Nah, kita masukin di sini di harga satuan. Ini aku ngelinknya di tadi ya. Seumpama kayak gini. Di pekerja.
Nah, udah aku link kan di sini. Lalu aku kalikan dengan indeksnya. Indeks sama dengan kayak koefisien tadi ya. Ketemu deh hasil segini. Lalu dijumlah di sini. Dijumlah, terus ditotal bersama dengan overhead dan juga profitnya. Ketemu harga pekerjaan menggali 1 meter kubik tanah biasa sedalam 1 meter adalah Rp62.818,75. Ketika analisa udah jadi semua, pasti banyak ya buat pekerjaannya. Nah, itu per pekerjaan kita harus analisa semuanya. Ketika udah selesai dalam analisanya, yang perlu kita lanjutkan adalah membuat RAB-nya. Nah, saat membuat RAB itu kalau bisa ya, sekalian ditata buat layout dari Excel-nya sendiri. Seumpama nih kalau dari yang saya contohkan ya, layout-nya itu yang paling nama kayaknya natanya sih. Kayak ini, harus ditata kayak gini. Ada orientasi pekerjaan, satuan volume, harga satuan. Dari ininya juga, kalau dari aku ya, row height-nya aku ratain semua berapa buat yang ini. Aku ratain 20. Terus font-nya. Terus ini, kalau kalian perhatikan ya, ini buat garis-garis, garis yang horizontal, barisnya itu aku buat titik-titik soalnya agar lebih mudah dibaca dan ada variasinya. Terus yang vertikal itu aku garis yang garis biasa. Itu penampilan aja sih, juga nggak terlalu berpengaruh ya. Lalu buat analisa yang udah jadi tadi, aku masukin ke harga satuan yang ada. Contohnya di galian tanah Pelcap tipe T1. Kita lihat dulu nih di tipe Pelcap T1 ini galiannya berapa meter. Seumpama galiannya 1 meter. Kita tinggal ngelingin aja di sini tadi. Nah, di sini kan. Lalu dikalikan dengan volumenya. Kayak gitu. Udah ketemu. Lalu ditotal semuanya. Ditotal per pekerjaannya. Ketika RAB udah selesai, di pekerjaannya kan ada pekerjaan Pelcap, ada pekerjaan lantai 1, lantai 2, dan selanjutnya. Nah, itu dijumlah semuanya. Kalau di Excel-nya di zoom ya. Nah, itu dicantumkan di sini. Jadi ketemu total harga dari pekerjaan tender kita itu seumpama nilai kontraknya 23 miliar dengan PPN 10% dibulatkan menjadi segini. Ini udah rekapitulasi, jadi udah total akhir gitu loh. Oke, ketika rekapitulasi udah ada, lalu membuat kurva S. Untuk kurva S sendiri, dari saya mengacu ke jumlah harga tadi ya. Ini kan ada bobot dari setiap pekerjaan. Nah, bobot ini tergantung dengan uang yang kita keluarkan pada saat pekerjaan tersebut. Nah, kayak gini. Ini udah aku total, terus aku bagi bobotnya per harga tadi. Kayak gitu. Terus dibagi dengan lamanya pekerjaan. Seumpama aku planning buat pekerjaan Pelcap dan Taibim itu 3 bulan 2 minggu. Jadi buat koefisien per minggunya itu aku bagi juga. Seumpama 13,92 itu saya bagi dengan 10 minggu. Kayak gitu. Dengan per minggunya ketemu
bobotnya 1,39. Nah, bobot tadi itu sama dengan gini loh. Kalau di prinsip tendernya ya, bobot tadi itu sama dengan uang yang kita keluarkan 1 minggu tersebut. Nah, jadi dalam 1 minggu tersebut kita mengeluarkan uang 322 juta. Kayak gitu. Nah, itu pantas apa enggak? Seumpama dalam satu minggu kita mengeluarkan uang sebanyak tersebut. Kayak gitu. Nah, untuk waktu dari pelaksanaan sendiri ya, kita bisa ngira-ngira atau belajar dari pengalaman teman atau kakak kelas atau saudara gitu ya. Soalnya kalau dari aku sendiri sih masih bingung sebenarnya. Atau kita bisa mengacu pada metode pekerjaan yang ada. Seumpama nih, pekerjaan lantai 2. Aku planning pekerjaan 1 bulan. Kenapa? Soalnya beton kering itu kan settingnya 28 hari tanpa ada adiktif atau ada bahan zat atau ada zat lain ya. Jadi aku planningnya 28 hari sekalian, jadi 4 minggu. Kayak gitu. Oke, telah kurva S jadi, itu bisa dilihat penjadwalan yang lain. Seumpama nih, kita mau ngejadwalin jadwal alat. Nah, eh, untuk alat pertama itu ada eksavator. Aku contohin eksavator ya. Eksavator bekerja di minggu pertama bulan 1 sampai minggu kedua bulan 3. Kenapa? Kita lihat dari jadwal pekerjaan yang ada. Eksavator dibutuhkan saat pekerjaan fill cap dan juga tie beam. Jadi waktunya sama kayak ini. Untuk pekerjaan yang lain, kita butuh dump truck. Dump truck juga. Dump truck itu dibutuhkan waktu pekerjaan fill cap dan juga tie beam. Sama waktunya kayak itu. Terus untuk concrete pump, ini aku buat di sesuai ini juga ya, di minggu pertama. Nah, minggu pertama, bulan kedua. Minggu pertama, bulan kedua. Nah, pekerjaan lantai setback 2. Aku planning buat ini, soalnya concrete pump itu kan dibutuhkan ketika kita saat ngecor lantai ya biasanya. Dengan kapasitas beton yang banyak juga, jadi kita perlu concrete pump. Dan aku planning cornya itu di minggu pertama bulan 2, kayak gitu. Jadi udah mengacu di kurva S tadi. Terus jadwal bahan juga gitu. Buat semen Portland, ini kan setiap minggu kita tetap perlu ya. Tapi di minggu pertama dan kedua itu masih ada penggalian. Nah ini ada penggaliannya juga. Jadi belum masuk semen Portland-nya. Begitu juga dengan jadwal pekerjanya. Seumpama dari jadwal tukang besi, tukang kayu, terus tukang las itu belum masuk di jadwal di minggu pertama dan kedua karena ini masih penggalian kayak gitu. Untuk yang selanjutnya, ini untuk contohnya ya. Nah, oke nih buat link referensi buat lomba-lomba yang tadi udah ada di sini ya. Ini udah aku cantumkan juga di Google Drive aku. Jadi nanti kalian bisa istilahnya dapat referensi lah dari sini. Kayak gitu ya. Oke, sekian dari aku. Bila ada salah kata maupun pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Gitu aja. Saya kembalikan ke MC lagi. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Kurniawan atas sharingnya. Sangat menarik sekali ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan. Gini, tadi itu yang benar-benar sangat menarik itu di
timnya. Kan tim sangat mempengaruhi kita ya dalam keberhasilan lomba kita maksudnya. Nah, kan dari pengalaman kamu lomba itu dari tor yang diberikan oleh panitia, apakah spesifikasi yang harus spesifikasi berkas-berkas yang harus diberikan itu apakah sama kayak gitu? Dan dikatakan tim ideal itu seperti apa kalau menurut Kurniawan sendiri? Oke, buat tim tadi ya. Untuk tim sih menurutku sangat berpengaruh ya. Soalnya bagaimanapun yang ngerjain dari tugas dari lomba tadi itu pasti dari tim kita juga kan. Tapi mohon maaf, ini dari aku juga pengalaman lomba pertamaku itu timku banyak, satu kelas kalau nggak salah. Ini kalau ada teman kelasku ada Haris, terus ada Nur Adila. Nah itu aku ngajak mereka buat lomba bareng gitu loh. Jadi aku ngerjainnya satu kelas. Itu buat pengalaman lomba pertamaku ya. Jadi buat pentingnya tim sendiri itu kayak gimana ya? Seumpama dari tim kita nggak jalan, pasti lomba kita itu nggak akan berjalan juga gitu loh. Mungkin yang satu semangat, yang satu nggak semangat. Terus dari kriteria juga, itu sangat mempengaruhi sih. Seumpama tadi ya, yang di tim kita nggak ada yang istilahnya pinter di Word, pasti kita bakal ada kendala lebih kan di situ. Soalnya kita sangat memerlukan yang jago Word tadi. Terus yang biasa di Excel, seumpama dari tim kita tuh nggak ada yang bisa Excel atau belum bisa lah. Nah itu pasti sulit kan dalam pelaksanaan. Soalnya kita bakal menggunakan Excel tersebut. Terus dari yang teknis juga tadi. Seumpama kita nggak tahu teknis-teknis dalam pelaksanaan pekerjaan tadi, kita juga bakal kesulitan gitu loh. Terus buat spesifikasi berkas-berkas lomba itu pasti berbeda ya dari berbagai universitas yang mengadakan. Jadi mungkin kalau setahu saya sih cuma ini aja ya. Mungkin buat referensi-referensi lain sama ada bedanya juga nggak terlalu jauh sih. Soalnya tender juga sama-sama aja kayak gitu. Mungkin ada tambahan inovasi atau apalah kayak gitu. Gitu Mbak Cinta. Ya. Ini nih ada yang izin bertanya. Silakan Mas Akbar Ikhwanul Haris. Oh baik, izin masuk, izin bertanya ya. Terkait apa saja hal yang paling krusial dan yang sangat perlu diperhatikan agar dapat memenangkan tender selain dari kinerja tim dan juga pemahaman mengenai soal. Oke. Yang paling krusial selain tim dan juga pemahaman tadi ya. Intinya gini sih, buat tender itu kan kita harus menawarkan harga serendah mungkin dan juga dengan metode kerja yang bagus. Nah, ketika kita udah memiliki tim dan juga udah memahami soal tadi, kita juga harus bisa mencari harga dan juga metode kerja yang seminimal mungkin dalam harga dan seefektif mungkin dalam metode. Seumpama kita udah bagus nih di metode, tapi dalam harga kita itu kayak mahal gitu loh. Pasti kan kita nggak bakal menang ya. Terus seumpama harga kita murah, tapi metode kita juga nggak masuk, pasti juga nggak masuk juga dalam kriteria panitia. Jadi yang paling krusial tetap ke harga dan juga metode tadi sih, kalau menurutku. Jadi sebisa mungkin buat pencarian harga itu yang paling murah tapi masih masuk dalam logika gitu loh. Seumpama harga semen per kilo kita cari di berbagai toko bangunan itu kan berkisar antara 1.100 sampai 1.300 ya. Nah, kita coba cantumin di tender kita itu Rp600.
demi mencapai harga yang murah itu kan nggak logis ya. Tapi itu juga benar-benar nggak logis sih. Dan itu bakal merusak lomba kita. Jadi sebisa mungkin kita dapat harga termurah dan juga masuk logika. Itu sih yang paling krusial. Soalnya menurutku yang paling dinilai panitia, nggak mungkin kan buat panitia itu menilai metode kerja kita secara rinci. Jadi yang dinilai itu tetap harga. Kalau harga kita masih masuk dalam ring panitia, terus otomatis kan metode kita pastinya bisa melaksanakan sesuai harga tadi. Itu yang dipercaya panitia menurutku sih. Kayak gitu. Izin menanggapi ya. Ya. Nah, terkait harga. Untuk harga ini sendiri kan menyesuaikan dengan lokasi ya. Nah, itu apakah dilakukan survei di daerah tersebut dengan melihat secara offline atau online gitu atau gimana ya untuk survei terkait harganya itu? Oke, untuk harga dari aku sendiri, itu tetap terpacu pada harga satuan dasar dari daerah tersebut. Sama yang saya contohkan tadi ya. Aku ngambil harga itu tetap dari Yogyakarta dengan online pastinya. Soalnya kalau offline, oke lah kalau pengen berjuang lebih nggak apa-apa ya. Buat totalitas banget gitu. Kita datang ke Yogyakarta, eh, terus mencari harga. Tapi kalau dari saya, udah ada yang online, jadi saya memanfaatkan yang online tadi aja. Sesuai dengan SNI yang ada. Bukan SNI sih, standar dari daerah tersebut. Kayak gitu. Baik, terima kasih Mas Kurniawan. Iya, sama-sama Mas Heri. Sangat menarik sekali ya diskusi kita pagi ini. Atau mungkin Mas Mbak dan teman-teman sudah cukup jelas tentang tender yang sudah kita sharingkan pada pagi hari ini. Menurut saya dari penjelasan dari pemateri itu sudah sangat jelas dan rinci sih. Itu yang saya tangkap tadi. Baik, kalau begitu. Mungkin session sharing kali ini bisa kita akhiri ya untuk tender. Izin bertanya. Oh, ada yang berdiskusi lagi. Dipersilahkan kepada Mas Alviko. Iya, Mbak. Izin bertanya, Mas. Itu tadi untuk pengerjaan tender sendiri kan di awal tadi melihat timeline dari TOR itu, Mas ya. Itu kalau Iya, dari silakan monggo. ya, Mas, itu tadi kan yang di awal harus melihat timeline dari TOR itu sendiri ya, Mas. Terus umumnya itu berapa lama sih, Mas, pengerjaan dari timnya sampean sendiri itu kalau dibagi dengan waktu kuliah? Untuk waktu ya. Untuk waktu kita tetap terpaku pada timeline tadi yang diberikan awal. Itu kalau biasanya yang pernah saya laksanain itu sekitar 1 bulan buat proses pengerjaan. Nah, tapi sebelum proses pengerjaan tadi, saya udah siap-siap gitu loh buat membuat background, terus membuat logo tim, membuat kop tadi. Nah, untuk proses pengerjaan sendiri, ini
pekerjaan sehari-hari gitu dah. Maksudnya tahap-tahap proses pekerjaan yang diselesaikan itu udah selesai sebelum deadline apa ada waktu standar sendiri lah. Kalau dari aku sih buat deadline itu kalau bisa seminggu sebelum pengumpulan itu harus sudah selesai ya. Kita planning awalnya di situ dulu. Soalnya buat kadang dari tim kan nggak dari tim sih, dari aku juga kan ada kemalasan ya. Maksudnya udah kuliah terus ada lomba masih capek gitu kan. Nah, seenggaknya dari tim seminggu sekali itu harus ada apa ya, pelaporan progresan lah, entah itu setiap hari atau minimal minggu sekali itu harus ada progresan lah. Nah, di deadline-nya itu kalau bisa seminggu kalau planning, kalau seumpama nggak bisa seminggu H-3 lah. Jadi buat pengumpulan berkas jadi satu itu nggak apa ya, kemepetan lah. Tapi kalau pengalaman ada sih beberapa, seumpama kita udah deadline 3 hari ya, itu masih ada kurangnya, dan selama masih ada waktu kita masih bisa memperbaikinya kayak gitu. Oh iya Mas, terima kasih. Iya. Mungkin izin bertanya lagi sih Mas. Iya, monggo. Kalau dari TOR di kampus lain itu kan ada nilai keoriginalitasan Mas ya. Itu bagaimana sih mencari inovasi terbarukan dari lomba tender yang lain itu kan inovasi dan metode pelaksanaan yang sudah dipikirkan dan digunakan itu misalnya sudah digunakan di kampus 1. Nah, itu apakah boleh digunakan di kampus 2 gitu? Sebelumnya gini sih, kalau dari aku kalau ada kriteria buat inovasi itu mohon maaf ya, dari aku kurang sih buat inovasi juga, dari teman-teman juga. Jadi saya kira buat inovasi tersebut seharusnya buat yang baru sih, tapi dalam penyampaiannya harus beda. Seumpama dalam metode pelaksanaan tadi ya, ada kita dalam mengecek kesikuan bangunan di metode pelaksanaan itu kan pakai benang kadang. Nah, untuk inovasi yang baru kita pakai alat baru yang pakai laser itu. Itu kan salah satu inovasi ya, biar mempercepat adanya pekerjaan kita. Udah dipakai di tender 1. Nah, di tender 2 mungkin bisa pakai itu juga, tapi dalam penjelasan yang beda gitu loh. Atau mungkin bisa ditambahi beberapa. Tapi sebelumnya kalau, mohon maaf ya, kalau nggak bisa menjawab pertanyaan sampean secara ini, apa, secara penuh menurut sampean ya, aku juga kurang sih dalam inovasi kayak gitu. Mohon maaf ya. Iya Mas, nggak apa-apa Mas. Ya gitu aja sih dari aku. Izin bertanya lagi sih Mas. Kalau yang tadi menyinggung header dan footer tadi itu pembuatannya sampean pakai aplikasi apa ya Mas? Kalau temanku itu pakai Photoshop kalau nggak salah. Pakai Photoshop aja sih. Oh, iya Mas. Kalau CorelDRAW juga bisa Mas ya? Bisa tetap. Seenggaknya dari temenmu itu ada yang bisa editing lah. Dari temen kan udah ada yang bisa editing, jadi tinggal berkreasi aja di terputernya tadi. Tapi untuk aplikasi-aplikasi tersebut bebas ya, nggak ada acuan harus pakai apa. Seenggaknya dalam hasil, dalam output itu bagus gitu loh. Gitu aja sih. Sama terakhir sih Mas mungkin. Ya, buat kesimpulan, poin-poin apa saja sih Mas yang
harus dipresentasikan ketika sudah masuk final. Oke, Mungkin kalau bisa sampean presentasikan. Maksudnya bisa sampean share screen kan PPT-nya yang poin-poinnya yang dipresentasikan. Kalau boleh sih. ya benar tak carikan sih. Oh, ini udah ada, benar ya? Iya, Mas. Nah, untuk presentasi sendiri sih sebenarnya tergantung dari tor yang ada ya. Untuk dulu itu yang perlu dicantumkan itu yang pasti yang pertama data diri, terus profil hotel, terus lokasi. Nah, kalau dulu ada set layout disuruh nampilin, terus strukturnya, lalu rencana mutunya, terus metode pelaksanaannya, mulai dari struktur dan juga arsitektur, terus diagram network-nya, lalu ada salah satu contoh analisa sih, suruh menampilkan. Ini kalau di yang kemarin itu suruh menampilkan analisa borpel ya. Lalu analisa harga balok baja. Terus analisa ketiga. Udah. Tapi itu tergantung ini sih, tergantung panitia, beda-beda soalnya juga. Tapi buat yang pernah tahu presentasikan dan juga sesuai aturan kayak gini, gitu ya. Iya, Mas. Siap. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Baik, penjelasannya sangat detail ya. Saya rasa bisa dicukupkan untuk diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan untuk hadir dan juga kepada Mas Kurniawan selaku koordinator. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.